pernah meminta kecuali kepada Allah. Ingat, wasilah kita cuma satu, yaitu Sayyidina Muhammad yang dijadikan oleh para ulama salafus saleh. Ingat, kita masih punya ulama-ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ingat saja sama orang saleh, ini turun rahmat. Ini kita lagi ingat oleh orang manusia yang paling sangat amat mulia, yaitu Sayyidina Muhammad. Dan rahmat lagi yang kita dapatkan, berkah dunia akhirat Allah berikan buat kita. Makanya saya kadang-kadang bingungnya apa, kok kenapa acara maulid Nabi sampai di yang namanya tahun-tahun penuh fitnah ini banyak dipermasalahkan. Jangan dengan berbagai macam alasan apapun lah bentuknya. Nanti takut ditangkap, nanti takut nanti dikeroyok, digerebek semua segala macam. Hei, kalau mau digerebek tuh lepas yang main judi. Hei, yang kalau mau digerebek tuh maksiat di pinggir jalan. Kalau pengen ngegerebek tuh semua orang-orang yang pada melakukan kemaksiatan. Ini acara peringatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai ada yang ngegerebek, kalau sampai ada yang membubarkan, demi Allah, dia musuh kita umat Rasulullah SAW. Agak pahit bang, kenapa emang perlu ditegasin zaman sekarang? Ini zaman fitnah. Ya, orang bikin maulid digerebek segala macam. Coba aja mikirin aja apa alasannya, apapun dengan alasannya. Katanya corona gini-gini bang, corona jangan ditakutin bang, demi Allah demi Rasulullah. Corona itu tentaranya Allah. Corona itu didatangkan kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita yang masih memiliki keimanan di dalam tubuh kita. Kenapa? Zaman sekarang yang diuji bukan orang bodoh. Zaman sekarang yang diuji adalah orang-orang yang berilmu, yang mereka jadi imam di masjid, yang mereka jadi imam di dalam kampungnya, yang mereka dapat gelar ustaz, yang mereka dapat gelar kiai. Mereka semua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang punya agama, kalian yang punya ilmu, kalau kalian tidak bisa melurusi daripada permasalahan-permasalahan di dunia, kamu akan bertanggung jawab nanti di yaumul qiyamah. Kalian yang akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan oleh Allah pertama kali daripada orang-orang penyembah berhala. Hati-hati. Ini saya ngomong apa adanya bang. Ya kalau mau kita buka dalil, kita buka hadis silakan. Ya. Jadi ada banyak zaman sekarang bang. Dulu orang sholat Rasulullah ingat. Sama Rasulullah berpesan kepada kita, kalau sholat rapet, jangan sampai ada setan. Betul. Sekarang yang nyuruh bukan orang goblok, yang sekarang nyuruh ustadznya. Kenapa? Kalau sholat harus kena corona, agak dijauhin jaraknya dijauhin, tengah-tengah dikasih silang. Berarti tuh ustadz, berarti tuh kiai ngasih izin, ngasih soft buat setan medi. Betul. Nah begitu bang, kita mau ngomong apa adanya, bener nggak? Nah ya, orang Rasulullah nyuruh begono, katanya jangan jangan jauh, medi nanti masuk kan kayak gitu bahasa kampung, betul ya? Betul. Ya ini kan agak rongan, ya sholat seru jauh, lah medi udah makin enak banget bang, punya sop sendiri dia, tenang dia bang. Coba aja dah kita mau ngomong, mohon maaf nih, saya ngomong seperti ini, kita sama-sama bermuhasabah agar kita jangan pernah ada paradigma kita takut dengan corona. Corona nggak perlu takutin bang, corona itu atas perintah Allah. Kalau kita benar-benar iman kita kepada Allah, kita cinta kepada Allah, cinta kita kepada Sayyidina Muhammad, sering datangin acara maulid Nabi, sering baca kisah baginda Nabi Muhammad, sering ramadhan Nabi, itu corona tidak akan datang ke kita, tapi dibelokin sama Allah kepada orang-orang yang tidak memiliki keyakinan keimanan kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad. Kita mau ngomong apa adanya. Kalau zaman sekarang, kalau ustaz aja takut, kiai takut, jangan salahkan masyarakatnya kalau makin takut. Betul. Kalau ustaznya aja yang bikin takut, betul. Makanya ustaz, saya mohon tolong kita semuanya yang memiliki ilmu agar kita bisa menenangkan, bisa meyakinkan bahwasanya wahai kalian umat-umat Sayyidina Muhammad SAW tidak akan pernah celaka kalau kalian itu makin dekat kepada Allah. Kalau kalian ini jauh kepada Allah, niscaya bala itu bukan sedikit, datang setumbrak buat kita. Nah, kita mau ngomong apa adanya. Contohnya, masya Allah, orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Bapak Haji Asmawi, Guru Wardi. Lihat,
ketika dia guru-guru kita, orang-orang tua kita makin istiqamah, makin jaga tuh wudunya, makin jaga tuh salatnya, makin cinta tambah istiqamah dalam segala macam hal ibadah-ibadahnya. Boro-boro yang namanya corona, boro-boro yang namanya segala macam. Ketika beliau pun sudah dimasuk dalam usia renta, alhamdulillah beliau karena beliau semua masih punya cinta walaupun tua, walaupun kakinya sakit. Demi Allah beliau bisa hadir ke tengah-tengah kita. Contoh bang, contoh amara ummati baina sitaina wa ila sab'ina. Ingat umur manusia, umur umatku kalau kata Nabi itu kisaran antara umur 60 sampai 70 tahun. Kalau umur 60 tahun lebih, 70 tahun lebih, kalau umurnya dikasih lebih cuman sedikit bang. Buat apa? Buat pelajaran buat kita yang masih muda. Kita mau kayak mana? Kalau ada makin tua, tua-tua keladi, tua-tua makin jadi. Kalau ada yang orang tua, tua-tua keladi, tua-tua nggak tahu diri, udah dikasih umur lebih, bukan tambah istiqomah ibadah, bukan sering datangin ke masjid ke musala, bukan banyakin zikir dan bermuhasabah, dia malah dapetin malah kemaksiatan di dunia. Demi Allah jangan diikutin model begitu, karena dia penghuni kerak api neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Tapi kalau makin tua, makin tambah umurnya, makin istiqamah, makin doya zikirannya, makin tambah lagi, kencang lagi sholatnya. Jangankan wajib, sunnahnya dibabat habis. Masya Allah, maulid di mana dia datengin, tahlilan di tetangga yang meninggal dia datengin, semuanya didatengin, semuanya itu karena Allah, karena cinta kepada Allah. Umurnya dikasih lebih. Ingat, itu pelajaran buat kita yang muda, bahwasanya itu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan pernah kita melirik orang karena harta. Saya ngiri sama orang itu. Kenapa? Orang itu rumahnya gede, mobilnya Terios, bininya 2, 3, 4, itu kayak umpet-umpetan. Ada yang bener kita ngomong apa adanya. Saya ngiri sama dia bisa ngasih kita kagak. Hei, ngiri jangan begitu. Itu racun dunia. Itu dia anak dajjal. Kenapa saya bilang anak dajjal? Ingat, yang nikmat-nikmat belum tentu nikmat di mata Allah. Betul? Betul. Mereka punya harta, kalau mereka tidak bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu semua ujian yang akan masukin dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Ingat bang, kata kalau ngiri sama orang yang masih sakit, dia masih ngerangkak buat sholat, oh kita ngiri pada dia. Kalau ada orang tua yang kakinya udah asam uratnya tinggi, darah tingginya tinggi, semuanya tinggi, tapi dia tetap masih mau datengin acara maulid Nabi Muhammad SAW, kita ngiri sama orang tua seperti itu. Tuh begitu bang. Zaman sekarang tetangga punya mobil bagus kita ngiri, tetangga punya bini 2, 3, 4 kita ngiri. Jangan kita ngiri kalau kita nggak bisa ibadah. Orang sakit masih doyan ibadah, orang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita orang hidup boro-boro, orang sehat boro-boro mengucapkan kalimat la ilaha illallah, istighfar aja diganti astaga naga sama mereka. Benar apa benar? Nah emang begitu kebanyakan bang di kampung. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya daripada hari ini dengan wasilah daripada walimatul khitan, ya ini diadakan pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang menjadikan sabab musabab itu dibacakannya itu kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Man adama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wakana sabab qiraatuhu. Barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang mengagungkan pembacaan Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju min ad-dunya ila bal-imana wa yadkhulul jannah. Tidaklah dia mati, dia meninggal, dia pergi meninggalkan dunia ini terkecuali dia bawa imannya dia dan masuk surga tanpa hisab. Amin. Wakana sababa qiraatuhu, yang menjadi sabab musabab itu pembacaan. Siapa wasilahnya? Yaitu sahibul hajj. Sahibul hajat, ya. Sahibul hajat ini udah punya tabungan. Masa kita nggak ngiri bang?
ngiri kita bang, ya. Ini terkadang orang kalau punya acara, ya dangdutannya dikencengin, jaipongan ada kencengin, ya maulidnya dilupain. Ingat bang, ya Allah ya Rabb, ingat ya. Kalau jaipongannya itu pakainya daster nggak jadi masalah bang. Coba dah, ya. Ada nggak jaipongan pakai daster? Lah kebanyakan kalau jaipongan kan roman pada meletak semua bajunya, bener apa bener? Mata-mata bajingan, mata-mata setan, mata-mata sialan, mata udah pada jelalatan, betul apa betul? Jadi ada pornografi di otaknya. Waduh, coba kalau gua kawinin dia, bener bener? Bener apa bener? Ya kita mah buka kartu aja bang, emang begitu kebanyakan orang yang nonton. Udah pikiran ada Victor ya bener ya Pak Baji ya. Nah, ini begini, yang lebih afdal begini, insya Allah berkah dunia akhirat kita. Saya mah ngomong bukan dan aku dan bukan yang bener ya. Ma min baitin aw mahali aw masjidan, tidaklah suatu tempat, ya suatu tempat, suatu rumah, suatu masjid. Ila rafa'nahu maulidan nabi, ila rafa'atuhu, ila qara'atuhu fi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dibacakan itu yang namanya kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ila hafatil malaikatu hadal ahlil makan, Allah akan turunin merintahkan malaikat untuk turun melindungi kita bang. Malaikat itu kalau udah turun ikut baca maulid itu sayapnya dikepakin bang, nutupin kita, nutupin yang ahli rumah, ahli tempat tersebut, ahli daripada masjid tersebut. Makanya ini udah dikatakan nih Rasulullah yang mengatakannya. Masa kalau udah Rasulullah kita ngomong kita kagak percaya? Bener apa bener? Masih takut juga datang acara maulid. Masya Allah, habis selepas daripada itu apa? Wa amallahu ta'ala birahmati wa ridwan. Dan selepas daripada malaikat Allah turunkan, ya Allah turunkan rahmat buat kita. Apa rahmat tersebut? Ampunan. Walaupun datang ke sini hanya pengen makan, hanya pengen karena besek, hanya karena pengen apa, tapi dia sudah duduk karena dia ngikutin acara maulid Nabi. Sebesar apapun dosanya Allah ampunkan kalau dia ikhlas datang ke acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmati wa ridwan, selepas daripada rahmatnya Allah, yang kedua ridwan. Allah ridha sama kita yang datang ke sini dunia akhirat. Kita punya hajat, kita punya apapun bentuk urusan-urusan dunia, demi Allah Allah ridha, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan dalam pada hajat-hajatnya. Ya. Dan satu lagi ada di dalam kitab Ni'matul Kubra karangan daripada Syekhul Imam Jalaluddin Asyuti. Di dalam kitab Ni'matul Kubra dijelaskan di situ bahwasanya ma min muslimin qara'atu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala. Tidaklah satu orang muslim, ini yang datang bukan satu, bukan dua, bukan tiga, ini banyak bang. Ini kita bicarakan dalam hadis ini tidaklah satu orang muslim, ini satu orang muslim yang baca kisah Nabi, yang baca maulid Nabi, maulid sarafal anam, maulid asim tuturar, maulid tibai, mau berjanji, mau kalau mak bilang rawi gitu ya, mau apapun bentuknya maulid Nabi, bacanya kisah Nabi, insya Allah berkah. Ila rafa'allahu subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah angkat dari tempat ini.